Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Ibu Rosahida Sihotang, di kelas Bahasa Indonesia. Pada video kali ini, kita akan membahas menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi tentang kata serta frasa verba dan frasa nomina. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan dapat memahami tentang kata, frasa verba, dan nomina. Sebelum kita membahas tentang kata serta frasa verba dan nomina, sebaiknya kita ketahui dulu jenis-jenis kata. Jenis-jenis kata: 1. Nomina, kata benda; verba, kata kerja; adjektiva, kata sifat; adverbia, kata keterangan; pronomina, kata ganti; numeralia, kata bilangan; konjungsi, kata sambung; preposisi, kata depan; artikula atau artikulus, kata sandang; interjeksi, kata seru. Sekarang kita bahas mengenai kata. Apa itu kata? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, kata adalah satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri. Terjadi dari morfem tunggal, misalnya komputer, kamera, datang, atau gabungan morfem, misalnya pejuang, Pancasila, dan lain-lain. Sedangkan frasa adalah satuan yang terdiri dari dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi kalimat. Frasa tidak bisa membentuk kalimat sempurna karena tidak mempunyai predikat. Contoh, 3 orang mahasiswa baru itu sedang membaca buku di perpustakaan. 3 orang mahasiswa subjek sedang membaca predikat di perpustakaan keterangan tempat. Kalimat di atas terdiri atas 3 frasa, yaitu frasa pertama, 3 orang mahasiswa; frasa kedua, sedang membaca; frasa ketiga, di perpustakaan. Sekarang kita masuk ke frasa verba. Frasa verba atau verbal adalah kelompok kata yang terbentuk dari kata-kata kerja. Contoh, bekerja keras, akan muncul, sedang menanti, dan lain-lain. Berdasarkan jenisnya, frasa verba dibagi dalam 3 kategori, yaitu frasa verba modikatif, frasa verba koordinatif, frasa verba apositif. Yang dimaksud dengan frasa verba modikatif adalah jenis frasa verba yang berupa kata kerja yang diikuti oleh kata sifat baik di depan ataupun di belakangnya. Contoh, pasti membuat, ragu menegurnya, memotong halus, dan lain-lain. Memotong halus, kata halus merupakan kata sifat yang pembatas di belakang kata kerja, yaitu halus. Jadi, memotong adalah kata kerja, halus juga kata sifat. Kedua, frasa verba koordinatif. Frasa verba koordinatif adalah jenis frasa verba yang menggabungkan 2 kata kerja dengan kata hubung dan atau. Contoh, membaca dan menulis, berjalan atau berlari. Membaca adalah kata kerja, menulis juga kata kerja. Ketiga adalah frasa verba apositif. Frasa verba apositif adalah merupakan jenis frasa verba
yang ditempatkan sebagai keterangan tambahan atau selipan. Contoh, Aceh, tempat dulu aku merantau, kini terkena badai tsunami. Rumah kita, tempat bernaung dari panas dan hujan, telah dijual. Perhatikan pada kalimat pertama, pada kata Aceh, ada tambahan atau selipan sebagai keterangan, yaitu tempat dulu aku merantau. Pada contoh kedua, rumah kita, tambahan keterangan adalah tempat bernaung dari panas dan hujan. Berikutnya tentang frasa nomina. Sebelum lanjut, mohon like, subscribe, dan komen. Berdasarkan jenisnya, frasa nomina dibagi dalam 3 kategori, yaitu 1. Frasa nomina modikatif, 2. Frasa nomina koordinatif, 3. Frasa nomina apositif. Frasa nomina modikatif adalah frasa nomina yang sebagian kata tidak sama dengan kata lainnya dan berperan sebagai keterangan tambahan atau pelengkap. Contoh, motor metik, rumah mungil, bulan purnama, bola basket, dan lain-lain. Motor adalah nomina, metik sebagai keterangan tambahan. Contoh dalam kalimat, mayoritas kaum wanita memilih motor metik sebagai pilihan pengganti sepeda biasa. Sekarang kita masuk ke frasa nomina koordinatif. Frasa nomina koordinatif adalah frasa nomina yang keseluruhan gabungan kata tersebut berperan sebagai unsur inti yang memiliki fungsi setara. Misalnya, dunia akhirat, lahir batin, sandang pangan, sayur mayur. Dunia adalah unsur inti, akhirat juga berperan sebagai inti. Contoh dalam kalimat, pemerintah berkewajiban untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan sandang pangan seluruh rakyat. Kemudian frasa nomina apositif. Frasa nomina apositif adalah frasa nomina yang sebagian dari gabungan kata tersebut berperan sebagai pengganti unsur inti. Contoh, burung cendrawasih, burung langka dari Irian. Banjarmasin, kota 1000 sungai. Jakarta, ibu kota negara. Contoh dalam kalimat, burung cendrawasih, burung langka dari Irian menjadi salah satu kekayaan satwa yang hanya dimiliki oleh negara Indonesia. Perhatikan contoh berikut. Kata nomina adalah gunung, sedangkan frasa nominanya Gunung Rinjani. Bendera, frasa nominanya bendera Polandia. Barang, frasa nominanya barang dagangan. Kemudian kata verba, muncul, frasa verba akan muncul. Pergi, frasa verba tidak pergi. Datang, frasa verba baru datang. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.